فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tasliman katsiran mazidan thumma ba'du. Lanjutan dari kajian Hajrul Mubtadi' memboikot pelaku kebid'ahan. Sebuah tulisan dari Syekh Bakar bin Abdullah Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Kajian dalam materi manhaj. Maka penulis mengeluarkan bagian daripada materi akidah di bawah pembahasan al-wala wal bara. Bagian daripada syariat Islam yang suci berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita masih ada pembahasan yang keenam, penyebutan dalil-dalil yang mendukung akan akidah satu ini pada penyebutan landasan hukum yang kedua dari sunnah. Dua hadis yang telah kita baca pada pertemuan malam sebelumnya. Hadis yang pertama adalah tentang berita dari Nabi SAW sekaligus peringatan akan datang sekelompok orang dari umat beliau di akhir zaman, menceritakan, memperbincangkan sesuatu yang belum pernah terdengar di umat terdahulu. Beliau itu dengan perkataan beliau, waspadalah kalian akan mereka. Yang kedua, beliau terangkan tentang sebagian firqah, secara khususnya Al-Qadariyah atau yang sepemahaman dengan mereka. Mauqif yang sahih, sikap yang sahih bagi mereka adalah untuk tidak dijenguk serta tidak dihadiri pemakaman jenazahnya. Kita baca hadis yang ketiga, lanjutan dari dua hadis yang sebelumnya, sekitar 8 hadis yang penulis akan bawakan dalam bab ini. As-salis yang ketiga, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Aisyah istri Nabi, Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini, ayat yang akan disebutkan oleh Aisyah. Potongan ayat dari surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kita tinggal ayat yang Aisyah sebutkan. Rasulullah pernah membaca ayat ini. Dialah yakni Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad suatu kitab, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas. Muhkam artinya jelas. Ini yang beliau singgung di awal, sang penulis Syekh Bakar Zaid menyinggung di awal muqaddimah pembahasan ini bahwasanya ada ayat yang sekedar baca lalu dipahami maknanya. Ada yang terkadang butuh menengok pendukung dari ayat-ayat yang lain sampai bisa memahami makna kandungan ayat tersebut. Muhkam, ayat yang jelas. Hunna ummul kitabi,
dialah induk dari kitab, induk dari Al-Qur'an, ayat yang muhkam. Wa ukharu mutasyabihat, ayat yang lainnya samar. Ayat yang lainnya samar, mutasyabih. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang terdapat di dalam hatinya penyimpangan, penyelewengan, dalam hatinya terdapat pemahaman yang bengkok, zaig. Allah berkata tentang mereka, fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka mengikuti yang mutasyabih. Jenis ayat dua, ada muhkam, ayat mutasyabih. Orang yang terdapat penyakit dalam hatinya, dia enggak pilih yang muhkam, dia pergi cari yang mutasyabih. Dengan tujuan ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Tujuannya adalah untuk membuat kerancuan, membuat fitnah, mencari takwilnya. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil 'ilm. Tidak ada yang mengetahui tentang takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang memiliki kemapanan dalam ilmu, ini para ulama. Para ulama mengetahui tentang ayat mutasyabih tersebut. Yaqulun, mereka katakan, yakni ar-rasikhuna fil ilm, yang memiliki kemapanan dalam ilmu. Amanna bihi, kami beriman kepadanya, beriman dengan kitab seluruhnya. Kullu min 'indi rabbina, semuanya baik itu yang muhkam atau yang mutasyabih, semuanya datang dari Rabb kami, tanpa mereka membeda-bedakan. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran dari peristiwa ini, dari pelajaran ini, kecuali ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Ayat yang luar biasa agungnya menerangkan kepada kita tentang isi kandungan dari Al-Quran, bahwasanya ada yang muhkam, yang dengan sekali baca bisa kita mengambil pelajaran di dalamnya. Ada juga yang mutasyabih, butuh melihat kepada metode ulama dalam mentafsirkan ayat yang mutasyabih tersebut. Terkadang ambil ayat, mentafsirkan ayat, hadis mentafsirkan ayat, perkataan sahabat mentafsirkan ayat, bahasa Arab mentafsirkan ayat. Qala, kata Aisyah lanjutan dari hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau berkata, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kemudian lanjutan setelah Nabi SAW membaca ayat di atas, beliau bawakan peringatan, apabila engkau mendapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih yang samar, yang memiliki dua makna, satunya makna jauh, ada juga makna yang dekat. Mereka inginkan makna yang jauh, tapi ketika sampaikan yang terlintas di benak orang, makna yang dekat, mutasyabih. Mereka itulah yang Allah sebut mereka, maka waspadalah terhadap mereka. Beliau berikan wanti-wanti. Maksudnya orang seperti ini waspada. Dan sisi pendalilan dari hadis ini, sang penulis bawakan sengaja kepada kita bahwasanya ini bentuk hajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang seperti ini. Hajar dalam bentuk memberikan peringatan. Jadi sang penulis luar biasa, metode beliau ingin pahamkan kepada pembaca yang mengkaji buku ini bahwasanya bab menghajar memiliki landasan hukum dari Al-Quran, 4 diantaranya beliau telah bawakan. Kemudian hadis sampai pada titik ini 3 pun, bahwasanya Nabi SAW menghajar ahlul bid'ah dengan cara memberitakan tentang sifat sejatinya mereka, selalu mencari ayat-ayat yang samar, memiliki dua makna, terkadang makna jauh, makna yang dekat. Muttafaqun alaih, hadisnya disepakati di atasnya, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya. Hadis yang kuat.
Kita baca keterangan dari sampun dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala setelah membawakan hadis ini. Kata beliau, wabtiqaul mutasyabihi min ma'akhidhi ahli al-bid'ah fil istidlal. Mengikuti ayat yang atau dalil secara umum, mengikuti dalil yang mutasyabih, yang samar. Termasuk metode pengambilan dari ahlul bid'ah dalam mencari landasan hukum. Jadi ketika mencari landasan hukum, mereka tidak mau yang jelas, muhkam. Mereka selalu cari yang mutasyabih. Ketika ditanya tentang apa dalil pembolehan yayasan, mereka katakan di dalamnya terdapat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mereka nggak jelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah menengok dari sisi lain bahwasanya ayat muhkam mengatakan di dalamnya terdapat bergantung kepada pemerintah, dakwah disandarkan kepada pemerintah. Wa illa ini adalah syirik. Di dalamnya terdapat tasawuf. Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, hukum asal, meminta-minta kepada selain Allah adalah haram. Tapi mereka selalu mencari dari sisi yang mutasyabih. Dalam pembahasan tentang fenomena yang masih hangat terdengar di lisan-lisan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang, mengatakan bahwasanya perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Kita nggak ingkari akan hal tersebut. Tapi apakah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Kalau begitu tidak ada kata lain kecuali bid'ah. Mutasyabih. Mereka selalu mencari yang mutasyabih. Silakan belajar, laki-laki dan perempuan punya hak untuk belajar, namun jangan dengan cara yang maksiat. Masing-masing pihak dari kalangan ahlul bid'ah ikut ambil andil dalam satu hal ini. Boleh kita katakan di sini, ini adalah metode pengambilan dalil ahlul bid'ah seluruhnya secara merata. Jihadiyun, mereka mengatakan bahwasanya bentuk jihad dengan cara bom bunuh diri. Nah, bukan berarti Ahlus Sunnah tidak jihad. Bahkan mereka orang yang paling pertama di barisan terdepan jihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan seluruh pihak. Jihad dengan orang kafir, jihad dengan ahlul bid'ah, jihad dengan munafik. Tapi jihadiyun mereka kalah dari sisi bahwasanya Ahlus Sunnah lebih mapan dalam hal jihad mengangkat kebodohan. Karena jihadiyun orang malas taklim. Makanya mereka memahami hanya dengan akal pikiran mereka, tidak dari sumbernya yang asil kitab sunnah dengan pemahaman para salaf. Kata beliau berikutnya, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhum biqaulihi fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan tentang mereka, tentang ahlul bid'ah secara garis besar seluruhnya. Bukan cuma satu atau dua firqah saja, bahkan seluruhnya. Inilah metode pengambilan dalil mereka. Jadi bisa dibilang inilah ciri-ciri mereka. Mengambil dalil hanya sepotong-sepotong. Mengambil dalil hanya satu, tidak menengok kepada dalil yang lain. Peringatan tersebut dalam perkataan beliau, mereka itulah yang Allah sebut mereka waspada. Waspada. Dan di sini kita ambil pelajaran barakallahu fikum jami'an bahwasanya jarh wa ta'dil adalah agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyebut mereka bahwasanya orang seperti ini waspada. Kalau begitu kita mengambil metode dari Allah dan mengambil metode agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan bahwasanya jangan belajar sama Ibnu Rajab, jangan belajar sama Luqman, jangan belajar sama Jamat, jangan belajar sama NU Muhammadiyah dan seterusnya. Dan ini metode Allah dan metode Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja selalu diterima oleh ahli sunnah jamaah tahdir sana, tahdir sini. Tak perlu mikir akan hal tersebut, biasakan telinga kita terbiasa dengan akan hal tersebut. Tidak perlu kepanasan telinga, karena seperti itulah Allah pun demikian, Rasulnya pun demikian sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka terkadang mengatakan dengan
sindiran, nggak punya hujah, akhirnya mengatakan bahwa saya seakan-akan surga itu hanya milik ahli sunnah, semuanya ditahdir. Kita katakan bahwa surga milik Allah dan Rasulnya dan akan diwariskan kepada orang-orang yang mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya. Kita baca yang berikutnya, Ar-Rabi yang keempat. Ar-Rabi yang keempat, hadits sahihatil masyhuri an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi. Hadis catatannya Ali yang terkadang disalah kaprahi oleh kelompok Syiah yang mengkultuskan, mengkuduskan dan mensucikan Ali bin Abi Thalib lebih daripada sahabat yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran di tangan kalian oleh ahli sunnah kurang, punya kalian 30 juz, ada Al-Quran lain di tangan Ali bin Abi Thalib. Katanya ada 10 juz yang lain yang hanya ada di tangannya para imam. Ali sendiri membatalkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwasanya aku tidak punya Al-Quran yang lain, catatan yang lain kecuali catatan ini. Kemudian disebutkan, dia mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafihi, dan di dalam catatan ilmu Ali bin Abi Thalib tersebut yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Madinatu hurima ma baina ir ila saur, faman ahdatha fihi hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Masih ada lanjutannya. Disyaratkan dengan al-haditsa, masih ada lanjutan dari hadis ini. Muttafaqun alaih. Terjemahan dari hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah diharamkan, jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengharamkan Makkah. Maka disilakan dengan Haromain, dua negeri haram, Makkah dan Madinah. Allah haramkan Makkah kepada Nabiullah Ibrahim sebagaimana Allah mengharamkan Madinah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teritorialnya terletak di antara dua hal ini, ma baina ir ila taur. Di antara ir, dua gunung batu hitam. Satunya di sisi timur, satunya di sisi barat. Ir ila taur, dua gunung batu hitam. Di antara itulah yang dikatakan dengan Madinah yang diharamkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Haram dari sisi 6, tidak boleh tumpahkan darah di dalamnya, tidak boleh mencabut. Sebagaimana Allah haramkan kata Makkah. Lanjut hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat perkara baru di dalamnya dalam hal agama, membuat kebid'ahan atau melindungi pelaku kebid'ahan, ada pelaku bid'ah namun dilindungi di dalam kota Madinah, maka bagi dia laknat Allah, laknat malaikat dan laknat umat manusia seluruhnya. La ilaha illallah, tak tersisa dari makhluk kecuali melaknat orang tersebut. Dan sini Nabi hadis juga tentang tercelanya pelaku kebid'ahan, terkhususnya di negeri Madinah yang haram. Kemudian yang kedua, tercelanya orang-orang yang meskipun dari kalangan ahli sunnah tapi dia melindungi pelaku kebid'ahan. Nah, bagi dia laknat. Laknat seluruh makhluk mulai daripada Allah, lanjut ke malaikat yang Allahu a'lam tentang jumlah mereka. Manusia bukan cuma 1, 2 atau 3, bukan 10, 20, bukan 100, 200, bukan 1000. Seluruhnya melaknat orang tersebut. Sisi pendalilan dari hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih pada redaksi hadisnya. Sisi pendalilannya tentang bentuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk tahdir dari beliau bagi dua pihak. Pertama adalah yang ingin menghalalkan negeri haram dengan cara melakukan kebid'ahan di dalamnya. Kemudian yang kedua, melindungi pelaku kebid'ahan, meskipun dari kalangan ahli sunnah, meskipun dari kalangan kaum muslimin secara umum.
Dua hal ini ketika ada pada seseorang mendapatkan ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib ini. Nah, jelas sekali hadis yang keempat pun menyinggung tentang bentuk hajar, bentuk boikot dari Rasulullah SAW menunjukkan tentang ini adalah syariat Rasulullah SAW yang suci. Kita bisa baris lagi hadis pendek. Al-khamis, yang kelima, hadis datang dari beberapa orang sahabat ini, dari Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain. Kata beliau, sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhum wa laysa biwaridin alayya al-haud. Perhatikan, akan datang setelahku, sepeninggal aku, para pemimpin yang durjana, yang diktator, yang semena-mena menindas rakyat. Konotatif jelek disebutkan dalam hadis ini. Akan datang sepeninggalku para pemimpin. Barang siapa yang masuk kepada mereka, membenarkan kedustaan mereka, membela kezaliman mereka, dia bukan termasuk dari aku, serta aku pun bukan termasuk dari dia. Dan dia tidak akan pernah melintas di telagaku. Telaga Rasulullah SAW. Nah, pemimpin. Karena kita baca kitab milik Syekh Mukbil dalam kitab beliau Hadis Da'watun Nawawiyyah, kita boleh terangkan kepada kita bahwasanya ada 3 jenis orang yang berbeda-beda dalam menyikapi pemimpin. Ada yang berlebihan mencela pemimpin, bahkan tak segan-segan mereka kudeta, demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan. Ini pihak tercela Khawarij. Pertama kali muncul di zamannya Utsman bin Affan. Kemudian ada sisi lainnya, Nabi SAW singgung kepada kita dalam hadis ini, pihak-pihak yang duduk dekat dengan para pemimpin dan memelas apa yang ada pada mereka, harta, kekuasaan, kejayaan, sampai-sampai syariat Allah pun dikerjakan dari sisi membenarkan kedustaan para pemimpin, menolong dan membela kezaliman para pemimpin. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengetahui tentang para pemimpin memiliki hak untuk ditaati dan diikuti, hanya saja dalam hal ma'ruf. Selama itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, kita taat kepada para pemimpin. Namun ketika para pemimpin mengajarkan untuk bermaksiat kepada Allah, dengan sorohan mereka mengatakan bahwasanya la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bentuk bermaksiat kepada Allah, siapapun dia, baik para pemimpin ataupun yang lainnya. Kemudian sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi SAW menyebutkan tentang 2 peringatan. Yang pertama adalah berat, yang kedua lebih berat. Yang pertama bahwasanya lastu minni, laisa minni wa lastu minhu. Dia bukan termasuk golonganku, aku bukan termasuk golongan dia. Nabi SAW berlepas diri dari orang seperti ini. Terkadang orang seperti ini, barakallahu fikum, mengaku bahwa aku umat Nabi SAW. Tapi bukan cuma sekedar pengakuan lisan yang dinilai, tapi yang dilihat adalah amalan. Apakah amalan engkau cocok dengan amalannya Rasulullah SAW? Karena kalau cuma mengaku, setiap orang mengaku. Syiah mengaku umatnya Nabi. Nah, Sufi mengaku umatnya Nabi. Ikhwanul Muslimin mengaku umatnya Nabi SAW. Hanya saja apakah betul akan hal tersebut yang dinilai adalah amalan. Dari sini bahwasanya orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hal ini tertimpa kepada mereka. Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Kemudian peringatan yang kedua yang kita katakan lebih berat daripada yang pertama, bahwasanya dia tidak akan pernah sampai ke telaga Rasulullah SAW. Padahal dijanjikan oleh beliau bahwasanya telaga beliau adalah telaga yang luar biasa keutamanya.
Man syariba minhu lam yadma ba'dahu abada. Barang siapa yang minum sehingga minum di telaga tersebut, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya sampai berakhir masa alam semesta. Ini tanda kebaikan, maksudnya ketika minum di situ berarti dia adalah penduduk surga. Artinya orang yang tidak minum di tempat tersebut berarti dia terancam dengan neraka. Hadisnya jelas sekali mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengetahui tentang umat beliau dari tanda-tanda yang ada dari pengaruh bekas dari anggota wudu yang bercahaya. Anggota wudu bercahaya dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW dalam Sahih, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurrun muhajjalina min atharil wudu. Umatku dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat memiliki cahaya bekas dari pengaruh wudu. Dan inilah yang beliau kenal dari umat beliau ketika datang menghadap pada hari kiamat. Karena masing-masing orang tidak ada pakaian telanjang, tidak ada souvenir tertentu menunjukkan bahwasanya dia adalah muslim atau kafir, ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Al-muhim ini tanda yang Allah jadikan di orang-orang yang memiliki 6 kebiasaan untuk berwudu di kehidupan dunia. Lewat di samping telaga beliau, orang-orang yang memiliki tanda tersebut bahwasanya dia adalah umat beliau, namun ternyata diusir, dilarang untuk mendekat. Beliau menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma ya ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Nabi SAW diberitahukan bahwasanya innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka rubah sepeninggal engkau. Nah, artinya mereka adalah pelaku kebid'ahan. Pelaku kebid'ahan dari hadis ini mendapatkan 2 peringatan dari Rasulullah SAW. Pertama, dinafikan dari keumatan beliau, yang kedua adalah terusir dari haud. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini sempat kita ambil 3 hadis secara berturut-turut, 3, 4, dan 5, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa hadis yang lainnya insyaallah kita akan ambil pada lain kesempatan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.